Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'a masalah adalah seburuk-buruk perumpamaan. Al-qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina, kaum yang mereka mendustakan ayat-ayat kami. Wa anfusahum kanu yazlimun, dan terhadap diri mereka adalah mereka menzalimi. May yahdillahu fahuwal muhtadi, siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka dia orang yang mendapat hidayah. Wa may yudlil, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Walaqad zara'na li jahannama, dan sungguh akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal insi, kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulub, bagi mereka itu ada hati, la yafqahuna biha, tidak mereka memahami dengannya hati tadi. Walahum a'yun, dan bagi mereka ada mata, la yubsiruna biha, tidaklah mereka melihat dengannya mata itu. Walahum adzan, dan bagi mereka ada telinga, la yasma'una biha, tidaklah mereka mendengar dengan telinga itu. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti ternak, hewan ternak. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'a masalah, seburuk-buruk perumpamaan. Al-qaumul ladzina kadzdzabu, kaum orang-orang yang mendustakan, bi ayatina, akan ayat-ayat kami. Wa anfusahum, dan terhadap diri mereka, kanu yazlimun, adalah mereka menzalimi. May yahdillah, siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, fahuwal muhtadi, maka dia mendapat hidayah. Wa may yudlil, dan siapa yang disesatkan,
faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Walaqad zara'na li jahannam, dan sungguh yang banyak kami masukkan ke dalam neraka Jahannam, katsiran minal jinni wal insi, kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulub, bagi mereka ada hati, la yafqahuna biha, tidaklah mereka memahami dengannya. Walahum a'yun, dan bagi mereka ada mata, la yubsiruna biha, tidaklah mereka melihat dengannya. Walahum adhan, dan bagi mereka ada telinga, la yasma'una biha, tidaklah mereka mendengar dengannya. Ulaika kal an'am, mereka adalah seperti hewan ternak. Bal hum adal, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini kalau sudah Allah yang mengakui, itu artinya sudah tingkat tinggi itu. Karena makin tinggi yang mengakui, itu makin tinggi bobot kebenaran pengakuan itu. Pengakuan seorang lurah tentu lebih rendah dari pengakuan seorang camat. Tapi kalau yang bicara itu presiden, tentu akan lebih tinggi lagi tingkat pengakuannya. Ya, umpamanya seorang bupati wali kota mengatakan negara kita darurat, tapi yang bilang itu bupati. Mungkin daerahnya saja yang darurat, daerah sebelah tidak. Artinya tingkat keseriusannya itu masih rendah. Tapi kalau Prabowo yang bilang Indonesia darurat, itu jadi perhatian itu. Nah, sekarang yang memberikan pengakuan itu Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada di atas itu lagi. Apa kata Allah? Sa'a masalah. Ini adalah contoh yang paling buruk, kata Allah. Jadi Allah sendiri mengakui ini contoh yang paling buruk. Dalam hal apa? Nah, ayat sebelumnya. Apa kata Allah dalam ayat sebelumnya? Famathaluhu kamathalil kalbi. Nah, itu dalam ayat sebelumnya. Perumpamaan mereka seperti anjing. Kita kan agak ngeri kalau dibilang seperti anjing. Allah saja mengakui. Nah, Allah saja mengakui. Dalam bahasa sehari-hari, anjing kau, kan keras itu. Bahasa awaknya anjing, keras itu, tidak ada di atas itu lagi. Jadi memang Al-Quran juga bilang begitu. Baruang itu masih ringan bobotnya, kambiang masih ringan. Tapi kalau anjing itu tinggi itu. Jadi Allah sendiri mengakui perumpamaan itu amat berat. Nah, saya juga sudah terangkan di waktu itu, setidak-tidaknya ada 4 sifat anjing. Pertama, selalu menjilat, kan begitu sudah saya terangkan. Kedua, nggak bisa membedakan mana tamu mana maling. Ketiga, asal diberi dia diam, asal dia gianyang. Yang keempat, anjing itu hanya bersatu ketika mengejar. Kalau buruannya itu sudah rebah, jatuh, persoalannya beda. Kami yang besar-besar dulu yang ketek-ketek minggil. Tapi sifat utama yang dikemukakan di sini adalah menjulurkan lidah. Di sini disebutkan intahmil alaihi yalhas au tatrukuhu yalhas. Jika kamu bawa, dia menjulurkan lidah. Jika kamu tinggalkan, dia menjulurkan lidah.
Anjing itu tidak pernah puas. Di muka payah, di belakang bedo. Dikasih harta berlimpah ruah, dia tetap merasa haus. Tidak dikasih harta sama sekali, ya apalagi. Nah, kita artikan menjilat di sini. Orang kalau sudah biasa menjilat, dia akan menjilat terus sampai mati. Nah, itu sifat utama yang dikemukakan di sini. Jadi menjulurkan lidah, menjilat, kehausan baka panjangan itu supaya anjing. Setiap ditanya jawaban cuma satu saja, payah. Nah, mulai sejak dari lahir sampai mau mati, kata-kata cuma satu saja, payah. Baranak payah, lah ada anak payah, lah minantu payah, lah cucu payah. Payah. Jadi payah itu kapan berhenti? Nah, itu yang diumpamakan dengan menjulurkan lidah. Padahal garis dan liku-liku kehidupan kita itu sudah digariskan oleh Allah. Kadang Allah memberikan rahmat didahului dengan memberikan musibah. Yusuf tidak jadi raja kalau tidak masuk sumur, kan begitu. Nah, jadi perumpamaan mereka seperti anjing di sini, Allah juga mengakui itu perumpamaan yang paling parah. Sa'a masalah. Jadi Allah sendiri mengakui. Kalau kita tegak bulu roma kita bilang anjing kau, Allah mengakui. Nah gitu. Nah, siapa mereka? Al-qaumul ladzina kadzabu bi ayatina, yaitunya kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Banyak tafsir saya baca, siapa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini? Banyak sekali. Tapi menuju kepada satu nama, namanya Mal'an. Mal'an namanya. Nah, itu dalam cerita-cerita. Tapi tidak ada satu yang spesifik menunjuk pribadi seseorang di dalam berbagai tafsir. Sehingga ayat ini bermakna umum. Dia bisa berlaku pada masa lalu, tapi juga bisa terjadi lagi pada masa hari ini. Apabila dia membawakan sifat mendustakan ayat-ayat Allah, maka dia juga akan menjalani kehidupan famasaluhu kamasalil kalbi. Perumpamaannya akan bisa seperti anjing. Jadi ayat ini berpengertian umum, walaupun di dalam banyak tafsir disebutkan dia adalah seorang yang bernama Mal'an. Nah, namun demikian ini adalah umum. Wa anfusahum kanu yazlimun, dan mereka terhadap diri mereka menzalimi. Artinya orang yang mengenyampingkan kitab-kitab Allah itu sama dengan menzalimi diri sendiri. Saya juga pernah menyampaikan kepada jamaah dan juga termasuk di sini, kalau jam tangan saya ini buatan Jepang, tentu Jepang yang paling tahu tentang seluk-beluk jam tangan itu. Itu tidak bisa ditolak lagi itu. Nah, kalau bumi dengan segala isinya ini adalah ciptaan Allah termasuk kita, pastilah Allah yang paling tahu bumi ini sebaiknya bagaimana, manusia itu sebaiknya bagaimana. Nambiya lizarko dalam hidup ba'andanya, tentu Allah yang paling tahu ketimbang saya sendiri. Nah, agar kita selamat di dalam hidup, turutlah aturan Allah itu. Nah, aturan Allah itu tertera di dalam ayat-ayatnya, di dalam kitabnya. Maka kalau kita mengakomodir ayat-ayat Allah, menerima ayat-ayat Allah, dekat dengan kitab Allah. Kalau masa Nabi Daud, Zabur lah. Masa Nabi Musa, Taurat lah. Masa Nabi Isa, Injil. Kalau masa Nabi Muhammad SAW, tentu Al-Quran. Nah, kita kesampingkan, tidak diacuan Quran kan? Itu artinya menzalimi diri sendiri, menganiaya diri sendiri. Kita akan terpaksa hidup tidak dalam aturan yang benar, karena aturan yang benar itu pasti yang diturunkan oleh yang membuat sesuatu itu. Nah, jadi barang keranca hidup di bumi tentu tidak gindo malano dan tahu dah. Bahkan gindo malano itu tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Makanya bisa akal kita menerima orang yang tidak memperhatikan ayat-ayat Allah, yang mengenyampingkan ayat-ayat Allah, pastilah orang itu menzalimi diri sendiri.
Nah Bapak Ibu sekalian, dalam ayat berikut, may yahdillahu fahuwal muhtadi. Nah ini dia. Nah siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dia akan mendapat petunjuk atau mendapat hidayah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka menjadi orang yang rugi. Nah, ini sebagai penekanan. Sebagai penekanan dari yang sebelumnya. Jadi begini ibu-ibu, pertanyaannya begini. Yang hajat itu siapa? Kita hajat kepada Allah atau Allah berhajat kepada kita? Pasti kita yang berhajat kepada Allah. Tidak bisa kita bilang sama Allah, awas kau tak ku sembah. Dengan tidak menyembah Allah kita, apakah derajat Allah itu turun? Ya tidak. Rasailah tidak disembah. Allah menjawab, nak nyambang nantilah dan pura sunaraku. Pasti kita yang berhajat kepada Allah. Nah oleh karena itu, kalau kita ingin hidup di atas dunia ini aman, nyaman, tentu kita yang berkehendak. Kita yang berkehendak. Apa tanda-tanda kehendak orang yang ingin nyaman, tentram hidup di dunia? Dia pelajari kitab-kitab Allah tadi. Dia pelajari ayat-ayat Allah tadi. Seperti seorang sopir supaya jangan ditangkap de lantas di jalan, tentu dia sebelum berangkat dia pelajari dulu aturan-aturan yang harus dia indahkan selama perjalanan. Kalau lampu merah hidup dia harus bagaimana, kalau orang ramai dia harus bagaimana, kalau lalu kompleks sekolah atau keramaian dia harus bagaimana, itu dia pelajari dulu. Nah setelah dia tahu, mengerti, lalu dia mulai jalan, aturan yang ia pelajari tadi ia indahkan, insya Allah dia selamat. Pas lampu merah dia berhenti, pas hijau dia jalan. Akan seperti itu. Artinya ada keinginan dari kita dulu belajar. Nah Allah juga, apakah kita akan mendapat hidayah atau tidak? Tidak pula Allah yang menginginkan. Tidak ada kewajiban Allah memberi hidayah kita. Kitalah yang menginginkan hidayah. Nah apa contohnya menginginkan hidayah? Nah seperti kita yang belajar ini, kan karena ada keinginan kita untuk lebih tahu, untuk lebih mengerti. Nah Allah akan berikan. Jadi Allah itu hanya akan menjual produknya kepada siapa yang mau beli. Sebab produk Allah itu pasti produk laku. Nah mau beli nanti banyak anak lain lagi. Makanya mayyahdillah, siapa yang diberikan oleh Allah petunjuk, dia akan dapat petunjuk. Nah siapa yang ditunjuk oleh Allah, yang ditunjuk oleh Allah orang yang menghendaki petunjuk. Makanya yahdi man yasha, yu'adzibu man yasha. Yahdi man yasha itu orang yang menghendaki petunjuk. Man yasha, siapa yang menghendaki petunjuk, maka Allah akan memberikan petunjuk. Nah, jadi kan ada juga orang bilang, ya lu dapat hidayahnya. Kalau dia sendiri belum pernah berkeinginan kepada hidayah, nggak dapat hidayah. Tapi ditangkap oleh polisi, masuk penjara, dikerangkan keterangan. Kok Karajo ndak batu selama, Karajo salah selama menzalimi orang, tersentuhnya. Dewi itu Pak, tolonglah aja mau sholat Pak. Allah akan berikan, akan buka. Jadi sebagaimana yang juga pernah disampaikan, apa fungsinya dakwah? Dakwah itu fungsinya adalah mengetuk pintu. Nah, jadi awak mengetuk pintunya. Ada tetangga, ada anak, ada saudara, sadarlah lai. Anak lah kadang-kadang. Masakan anak diantar semayang subuh ke masjid, awak bagaluang pulang balik. Ndak batu jalan terus. Itu ibu sedang mengetuk pintu. Apakah nanti pintu akan dibuka atau tidak? Itu orang punya rumah yang punya hak. Orang punya rumah. Nah orang yang punya rumah ini Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tugas awak cuma mengetuk pintu. Nah kalau kita sudah sampaikan, sadarlah. Umua labara, la kapalo bara umua, la kapalo limon, muarai koledo, la kapalo anam apolai. Kita hanya bertugas seperti itu. Nah setelah kita sampaikan, ndak aja dong, tugas kita selesai.
Itu kita siapapun dia. Tapi kalau kita nggak pernah ngetuk pintu, kita nggak bisa beralasan di hadapan Allah nanti. Ya pintu nggak dibuka-bukanya, ya Allah banyak mau masuk. Liang ketuk pintunya. Enggak, berarti awak salah. Lama rasai mau ngetuk pintu, tapi nggak dibuka pintu baca ambon. Iya saya tahu kata Allah. Berarti kesalahan nggak salah lagi. Makanya di sini dikatakan siapa yang diberikan oleh Allah petunjuk, orang menghendaki petunjuk. Siapa yang disesatkan oleh Allah, orang yang merengkang. Orang tak mau buka pintu, yang tak mau bukakan pintu tadi. Seperti itu. Jadi kita sudah. Ya. Apa jadinya orang yang tidak menghendaki petunjuk? Maka dia khosirun, dia termasuk orang yang merugi. Kenapa dia merugi? Ya karena lari dari Allah. Apa akibat yang ia terima? Kamasaluhu kamasalil kalbi. Perumpamanya dalam hidup seperti anjing. Asa dia ini yang tidak membedakan lawan kawan. Boh dua waktu membagi, selalu menjelekkan, itu sifat-sifat anjing yang sangat buruk. Nah ibu, saya ingin tekankan ayat terakhir sebenarnya. Kalaulah kita umpamakan, ini karena suaranya masih belum begitu. Apa ini? Paksa minum sambil jalan sedikit. Bismillah. Ini kalau kita umpamakan Bupat, Buta, Budel, dan bu yang lain, Pak Ujang, Basa, David. Suatu penyakit, kalau kita umpamakan ini adalah penyakit, jangan sampai sifat ini datang kepada kita. Tentu perlu kita obat. Saya yakin semua kita punya ilmu. Dokter pun kalau mendiagnosa suatu penyakit, sebelum dia kasih obat kita, diapain kita dulu? Dibezuknya kita dulu, didiagnosanya kita dulu, diperiksa dulu. Kosakinya. Tidak ada dokter di dunia ini ngasih obat langsung saja tanpa memeriksa. Seperti saya kemarin panas dalam, periksa dulu lah jelas suara nak ada periksa aja baru. Kenapa dia periksa? Karena tingkat panasnya bagaimana, sehingga nanti akan tentukan obat. Nah sekarang kenapa sampai seburuk ini Allah memberikan perumpamaan ke dia? Dalam ayat 179 Bu Win disebutkan penyebab makanya sampai sifat seperti ini, sama saluhu kamasalil kalbi tadi, penyebabnya jawabnya adalah ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh banyak yang kami masukkan ke dalam neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana? Yang diterangkan dalam ayat-ayat sebelum tadi. Sama masaluhu kamasalil kalbi tadi. Kenapa mereka jadi sifatnya seperti itu tengah-tengah kehidupan? Nah ini dikajinya. Nah ini dia intinya. Lahum qulub. Mereka itu diberikan oleh Allah hati, la yafqahuna biha. Itu penyakit pertama. Walau a'yun, mereka punya mata tapi la yubsiruna biha, tapi tak melihat. Walau adzan, mereka punya telinga, la yasma'una biha, tapi tak mendengar. Nah sekarang kita bahas satu persatu. Kita masuk dulu, Allah berikan kepadanya hati. Bapak Ibu, hati ini ada dua pengertian. Ada hati ini dalam pengertian zohir. Bahasa lainnya al-kabid, kaf ba dal, al-kabid. Itu adalah hati yang warnanya merah terletak di dalam rongga dada. Kalau punya kabau jauh-jauh beras kilo gini. Mahal kan? Lebih mahal dari daging. Itu pengertian hati dalam bentuk fisik. Itu tidak ada makan tuh. Makan hati itu tidak ada. Ya. Termasuk sambal yang kelasnya agak tinggi itu. Itu pengertian hati yang pertama, yaitu dalam bentuk fisik, yaitunya segumpal daging yang terletak di antara rongga dada, termasuk jenis jerawat. Apa termasuk hobi jo makan rendang hati sekali.
Cok mau makan hati kok mah. Makan hati. Tapi pengertian hati yang kedua itu kalau menurut Ibnu Taimiyah dia bisa akal maksudnya. Bisa perasaan. Bisa naluri. Dari pengertian-pengertian yang seperti ini sudah menjadi buah kata di dalam kehidupan sehari-hari. Badata hati, hati itu kasihnya. Agak curiga hati, hati itu makasihnya itu. Sanang hati itu makasihnya itu. Jadi sakit hati, termasuk jatuh hati, itu pengen itu. Hati itu tuh. Jadi dia bisa akal, bisa hati itu. Dan itu adalah merupakan dalam bahasa lainnya juga gharizah. Gharizah itu merupakan sumber dari segala sumber. Kan begitu. Kadai tabaka, anak hilang, laki tak pulang. Kambing mati, ayam diakua. Bakon tak lama makan. Sebuah hati tak sanam. Padahal sampai yang lama. Jadi rupanya bakon tak lama makan bukan dek samba tak lama, dek hati tak sanam. Akan seperti itu. Orang yang giginya sakit, saku-sakunya sakit, kungker juga, kantong kering. Lalu kita pergi ke kayu rapuh, apa buah kan namanya? Kayu rapuh. Kalau kita lihat dari kayu rapuh itu, Danau Singkara itu sangat indah. Bentuk kuali itu indah. Tapi kalau ada orang sakit gigi ke situ, itu rancaknya, berang nih kawan. Nanti juang kau kecil. Nah, ndak indah nampaknya. Jadi keindahan itu di situ, bukan di sana, tapi di sini. Cantik bukan di situ, di sini. Ganteng bukan di situ, tapi di sini. Puas bukan di situ, tapi di sini. Ada terfikir aja dan waang tinggi sampai kulit kunyang, bentuk bule, baku amuang dia nyo. Ni cari ada tu nyo setinggi ayam maram, kulit hitam itu. Itu barang, tak tu nak urusan, dan kan hati kayaknya apa jawab. Jadi hati yang dimaksud di sini adalah itu dia, yang dipergunakan untuk hidup. Lahum qulub, bagi mereka ada hati, la yafqahuna biha, tapi tidak pernah hati itu dipergunakan di tengah-tengah kehidupan untuk memahami, untuk mengolah bahan-bahan atau untuk mengolah temuan-temuan dalam hidup. Jadi seolah hatinya itu hanyalah daging yang merah yang ada di antara dua rongga dada. Kan kita juga sering bilang betul-betul nggak punya hati dia, kan begitu. Nah, sebagai alat yang dipergunakan untuk hati tadi, Allah memasang kamera dan memasang radar. Kamera dipasang oleh Allah di al-ain. Ini kalau bahasa Arabnya al-ain. Tapi alat yang digunakan untuk melihat itu yang dipasang di ain namanya al-basir, al-absar. Kalau al-ain ini bisa ditukar dengan kelereng. Tapi yang basar untuk melihat itu nggak bisa ditukar. Nggak bisa ditukar. Orang buta matanya masih ada tak? Masih ada. Ini macam lihat kawan. Ini yang saya. Kena basarnya nggak ada lagi. Nah, basar itu namanya kamera.
dipasang di ain. Gunanya untuk menangkap segala gambar atau segala bentuk, membedakan ini ayah, ini ibu, ini kakak, ini adik, ini dia, ini si Anu, ini si Ana. Ada kamera dipasang di ain. Kemudian juga dipasang namanya radar untuk menangkap segala bunyi. Radar itu namanya as-sam'u, sedangkan tempat memasang as-sam'u itu namanya uzun. Ini uzun. Orang pakak badak, telingonya ada je lah. Lain. Bahkan lawih telingo pada telingo awak. Gimana nanga? Tapi kaman, iyo nyawa rampek manya, 2 perusi 2 laki-laki. Kau nak nangkok lah. Apanya yang tidak ada? As-sam'unya tidak ada. Nah, segala bunyi ditangkap oleh as-sam'u. Coba ibu bayangkan berapa orang kita ini. Ini sam'u saya bisa membedakan walaupun saya tak melihat. Ini Bu In, ini Bu Ita, ini Bu Pat. Bisa saya dengar, bisa saya bedakan. Berapa orang teman kita itu semenjak dari dulu sampai sekarang. Kau nak salah kau menjadi imam kau biar. Kalau nak salah kau sudah fit jadi imam. Aku selalu jadi imam orang baru nampak. Bisa dibedakan oleh as-sam'u kita. Nah, sebenarnya ibu, as-sam'u hanya mendengar. Al-basar hanya menangkap. Seluruh yang ditangkap oleh basar dikirim ke satu alat namanya komputer. Komputer itu kolub gitu. Jadi ditangkap segala bentuk dikirim ke dalam namanya komputer kolub tadi. Ditangkap segala bunyi dikirim ke dalam lalu diolah menjadi satu ilmu. Disimpan dah. Kalau kita nggak jumpa sama teman-teman kita yang kurang lebih 4 atau 5 tahun, masih ingat tak kita? Kalau nggak salah, kok jamaan ya? Jamaan. Pada sudah 4 tahun nggak jumpa, tapi kita masih tahu ini adalah jamaan. Kenapa? Karena fotonya ada di sini tinggal. Yang pernah dulu ditangkap oleh Abasar, oleh kamera kita, lalu diolah, lalu disimpan di sini. Walau selama pun kita tahu. Akan seperti itu. Jadi menangkap membedakan 50.000. Sekarang uang 20.000 dengan uang 2.000 mirip itu. Tapi bisa dibedakan oleh basar. Rina seminggu lalu kembali martabak Mesir. Atau lah turun ya atau di dua Mesir. Kajar orang dia. Bu, piti ibu 2.000 nyebut. Dia nyangkut pitinya 50. Tuak Mesir 2 tu nya paisa lah. Ibu 2.000 kira 2.000, tangkol 50.000 kira 2.000. Karena kurang teliti tadi. Alah, siapa yang membedakan itu? Mata. Seperti itu. Nah ibu, al-kalkan famasaluhu kamasalil kalbi tadi. Perumpamaan mereka seperti anjing. Dah, yang tak ada tu dah. Anjing hanya membedakan lewat penciuman. Penciuman cuman. Jadi dia tahu itu tuannya, dia tahu itu tidak tuannya, itu penciuman. Sehingga itu pula kelebihannya. Dia bisa membedakan kau baju tuannya, kau baju tidak tuannya. Makanya manusia dengan kepintarannya memanfaatkan penciuman anjing itu untuk kebutuhan hidup. Seperti anjing predator yang belinya jutaan itu, bahkan miliaran. Hanya dengan sebuah sepatu itu bisa menangkap penjahat. Di dua sepatu itu kayaknya, atunya bisa tuh. Nempunya sepatu kok saya nunggu betul. Sehingga dia samakan bau sepatu dengan orang itu. Jadi hidung awak mata lo enggak itu. Kadang hidung awak lambuk kuah sate kan apa itu tak boleh. Hidung awak. Jadi itu bedanya. Nah sekarang permasalahannya adalah kalau seandainya Bu Del mendengar seorang anak menangis di sebelah rumah, akan terdengar oleh telinga kita itu. Pendengaran itu dibawa ke hati lalu diolah. Nah hati kita itu mengolah penyebab nangisnya apa. Mungkin anakku alun makan, mungkin anakku ditinggal ibunya. Nah hasil olahan itu akan menimbulkan aktivitas awak selidiki, awak telusuri. Ternyata lah 2 hari tidak makan.
itu melalui pendengaran. Nah, orang-orang yang masaluhu ka masalil kalbi, tidak ada ini bagi dia. Nangis gimana? Nangislah. Akan seperti itu. Nah, kalau seandainya kita jalan kemudian nampak oleh kita seorang anak yang sudah pucat, nampak oleh. Kok pucat anak ini? Diolah pula ini. Kenapa dia pucat? Rupanya anak alun makan. Balik kanan tadi balik. Nah, binatang tak ada itu. Makanya orang-orang yang tidak punya hati, anan dicaliknya, anan didanganya, tidak akan menjadi suatu perumpamaan di dalam hidup. Saya tahu bahwa ibu-ibu ikut BKMT ramai-ramai kan. Nah, kemudian pasti itu dari penglihatan kita di dalam acara BKMT itu ada satu kesimpulan. Unde semaraknya. Kok rami bantu kalau perang panjang barang. Kan seperti itu. Nah, kenapa kita bisa demikian? Oleh karena kita punya qulub, kita punya hati. Nah, sekarang permasalahannya adalah ada orang yang di tengah-tengah kehidupan, hati itu dia punya, tetapi kamera yang ada di mata atau radar yang ada di telinga tidak dia gunakan. Tidak dia gunakan. Kenapa dia tidak mampu gunakan itu? Karena memperturutkan nafsu. Nah, sebagaimana pada ayat sebelumnya, fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan dalam ayat 108 ayat 75. Mereka itu meninggalkan ayat-ayat Allah dan mengikuti setan. Nah, sebenarnya hati keteknya lah tahunya, tapi dia dikalahkan oleh rayuan bujuk setan. Begitu. Dia tahunya. Dia tahu itu. Karena dia memperturutkan nafsu sehingga dia mengenyampingkan ayat. Hati ketiknya tidak menerima orang. Dan ujung-ujungnya nanti menyesal itu sebenarnya. Ujungnya menyesal. Saya pernah, ibu ya, beli pakaian di pasar, tapi nggak usah disebutkan tokonya dan orangnya. Nyampe di rumah anak saya bilang, rancak jaket ya, ketujuh deh Bib. Yo ya, nah, gadang deh Bib. Beraya beli ya, 60 lah. Itu hilang saya anak kok. Setengah jam aja balik, bawa jaket dulu pulang. Ini galak-galak, galak-galak. Karena ya. Wah, lebih balik lah nampas tu Habib. Samo, merek Samo, pabrik Samo. Berapa balik? 40 aja. Dia mau beli dalam. Kan seperti itu. Ambo beli 60 lah. Padahal di waktu terjadi komunikasi jual beli itu aku jadi mobil. De kabuya wala lo kali datang aja. Bara lo kali datang kabuya ko. Ambo berapa sabu mau bias kali Pak. Bayi salah 60 ya. Ke kawan ko 75 mai. Abe 60 lah. Kira cucu ibana awak. Tapi mungkin Bu ya. Entah bagaimana. Ada 1,5 bulan setelah itu saya beli juga pakaian dalam ke situ. Ustaz, PT Ustaz balabia dulu mau balik Ustaz. Dulu waktu beli jaket balabia mau balik mas. Mungkin ino di rumah mungkin. Baralah kadoso dan buya tu luruinya ada cucu je anaknya. Ya saya terima. Nah, apanya yang main itu qulub tadi. Qulub tadi yang main. Nah, bagi teman sebelah yang saya agak tegak belum rumah, cok namanya binya, dek kawan sebelah nah ada itu dah. Coba dak tapi langsung. Nah, oleh karena kita ada punya qulub, ada punya hati, hasil penglihatan dan pendengaran ndak diolah kal an'am, awak seperti binatang jadinya. Makanya disebutkan ulaika kal an'am, kita akan seperti binatang. Basanana barabui-rabui dapat dewak kadang dia tulang saya ndak do ibu je dah. Mengecek dia tulang saya dapat ndak ibu wak ndak do ibu tu di hati. Maka Kan'am tu ndak ada cinta. Walaupun dun sana, walaupun adik, walaupun kakak, walaupun ya bermain-main tadi saya lihat sama dia. Tapi kalau dewak dapat kadang ini nang ketek dia sudahlah kok ngangak itu saja. Tapi orang yang punya hati walaupun kakak yang mendapatkan
Sekarang kita bagi rata saja. Dental ada udah nampak ya, tidak masalah. Tulu pemerintah udah kadiaknya. Apa yang bilang itu? Hati. Tapi binatang tidak ada itu. Nah artinya manusia kalau berbuat seperti binatang, balhum adol, pasti dia lebih hina dari binatang. Sebab kalau binatang berbuat bentuk itu karena dia tidak ada hati. Awak berbuat lo bentuk itu sedang hati awak tidak ada, tentu lebih hina. Ulaika humul ghafilun, dan kelompok itu termasuk orang yang lalai. Nah intinya yazlimun khasirun, menzalimi diri sendiri, merugikan diri sendiri, melalaikan diri sendiri. Biasanya orang-orang ini di dalam hidup sampai akhir hayatnya dia akan tetap gelisah, resah, tidak akan pernah mendapat ketenangan dan kenyamanan. Makanya saya awali tadi, garda atau jargon kata-kata dalam hidupnya satu saja. Apa itu? Susah, payah. Bah kini melano payah. 2 tahun sudah itu payah. Lah nak mati payah. Jadi wilon tidak payah. Nah, padahal sebenarnya tidak harus begitu. Nah kenapa dia seperti itu terus menerus? Lain tidak oleh karena dia mengenyampingkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau bagi orang yang dalam hidup punya hati, kemudian hati itu ditimbang, direnungkan, Allah berbuat sekehendaknya, dan yang dilakukan oleh Allah itu pasti yang benar, tidak pernah yang menyusahkan umat, cuman dengan cara Allah pula. Fa inna ma'al usri yusra, sehingga ketenangan masih tetap ada. Kadang sampainya kebaikan itu kepada kita, kita perlu berjalan sedikit dulu. Sebagaimana contoh-contoh yang lain, oh masuk semua malah, oh dijual malah, pergi ke pasar budak malah, akhirnya menjadi raja. Nah itu kali-kali orang beriman nali punya hati. Tapi kalau hati kau ndak awak mainkan, makanya hidup kita tidak akan berubah. Sama saluhu kama salil kalbi. Itulah Bapak Ibu. Kita baca. Sa'a masalan adalah seburuk-buruk perumpamaan qaumul ladzina kadzabu bi ayatina, kaum yang mendustakan ayat-ayat kami, wa anfusahum kanu yazlimun, dan terhadap diri mereka adalah mereka menzalimi. Man yahdillahu, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fahuwal muhtadi, maka dia mendapat petunjuk. Wa man yudlil, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Walaqad zara'na li jahannama, dan sungguh banyak kami masukkan ke dalam neraka jahanam, katsiran minal jinni wal insi, kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulub, bagi mereka ada hati, la yafqahuna biha, tidaklah mereka memahami dengannya. Walahum a'yun, dan bagi mereka ada mata, la yubsiruna biha, tidaklah mereka melihat dengannya. Walahum azan, dan bagi mereka ada telinga, la yasma'una biha, tidaklah mereka mendengar dengannya. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.